siswa kita kelas 1 yang hadir pada Zoom meeting kali ini juga, anak-anak kita yang solih dan soleha. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama bersilaturahmi walaupun hanya melalui daring via Zoom. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad kita semua, dan kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Umi yang dirahmati Allah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir memenuhi undangan kami. Ini alhamdulillah saya lihat kalau di partisipannya sudah 88, ya ini sudah lumayan banyak ya yang bisa hadir. Di tengah-tengah kesibukan Abi Umi sedang bekerja, kemudian mengurus rumah, tapi alhamdulillah Abi Umi bisa memberikan waktunya untuk kegiatan di sekolah kita. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, agenda pada pagi hari ini seharusnya di awal kami sudah setting untuk kegiatan tatap muka di sekolah. Namun karena keadaan yang ternyata memang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka langsung, maka mohon maaf kami mengadakan kegiatan orientasi orang tua siswa pada pagi hari ini dengan melalui Zoom meeting. Pada pagi hari ini nanti saya akan sampaikan terkait pengenalan sekolah, kemudian beberapa program sekolah, dan hal-hal terkait yang akan kita laksanakan nanti di proses pembelajaran. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, SDIT Muhammadiyah. SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu. Sekolah Islam Terpadu itu merupakan sekolah yang memadukan antara kurikulum nasional dan juga kurikulum keislaman. Jadi sekolah kita insya Allah memadukan dua kurikulum keislaman dan kurikulum nasional. Kemudian kita bukan hanya sekedar memadukan dalam pembelajaran, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaannya bisa terintegrasi dalam kehidupan sehari anak-anak. Kemudian Muhammadiyah kalau berdasarkan dari katanya, Muhammadiyah itu adalah Muhammad itu Nabi Muhammad, dia itu bermakna pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SDIT Muhammadiyah, kita punya harapan besar bahwa sekolah kita selain memadukan nilai-nilai keislaman, mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran, tapi kita juga melaksanakan segala macam ibadah, segala macam amalan itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana siswa kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sesuai dengan tuntunannya. Begitu juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kepala sekolah, menjadi guru, kemudian menjadi staf tata usaha, karyawan, semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru-guru yang mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah. Begitu juga lingkungan, segala macam, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sisi nama sekolah kita. Jadi itu cita-cita besar kita dari nama SDIT Muhammadiyah Bintarang. Selanjutnya, PCSDIT Muhammadiyah itu merupakan menjadi sekolah yang unggul dan modern yang berkarakter Islami di Bandar Lampung pada tahun 2030. Ini visi yang terbaru. Kalau visi yang sebelumnya adalah menjadi sekolah yang unggul di Bandar Lampung pada tahun 2020. Kemudian ini sudah kita melakukan revisi lagi untuk visi kita. Dan tarikan kita adalah unggul, kemudian modern, dan berkarakter Islam. Jadi mohon doanya Bi Umi untuk kita bersama-sama mewujudkan visi dari SDIT Muhammadiyah. Host mungkin bisa dibantu dihapus, ini ada yang coret biar lebih rapih, biar lebih bersih. Ada coretan di layarnya. Saya lanjutkan. Untuk misi SDIT Muhammadiyah yang pertama menanamkan dan membudayakan
nilai-nilai keislaman dalam praktek keseharian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan moral keagamaan bagi peserta didik, melengkapi sarana dan prasarana guna menumbuhkan potensi dasar fitrah peserta didik, mengoptimalkan manajemen pelayanan pendidikan yang prima, mengembangkan sumber daya manusia yang mumpuni, profesional, dan memiliki pemahaman dan pengamalan Al-Quran yang baik dan benar. Itu misi dari sekolah kita. Nah, ini biodata dari sekolah kita, Abi Umi. Jadi, terutama saya fokuskan di Facebook, Instagram, ini YouTube-nya belum dimasukkan ya. Di Facebook kita ada SDITM Gunter. Kemudian untuk websitenya sditmu.sch.id, sedangkan Instagram kita sditmuhammadiyah_gunter. Mungkin Abi Umi nanti bisa add, kemudian follow juga. Insya Allah nanti beberapa informasi terkait kegiatan di sekolah bisa dilihat juga di akun medsos sekolah kita. Nah, moto sekolah 3, moto dari sekolah kita, cerdas, terampil, berakhlak mulia. Yang pertama cerdas, kita berusaha untuk bisa menjadikan anak-anak cerdas. Cerdas bukan hanya sekedar cerdas kognitif, tapi ke afektif, psikomotor juga kita upayakan sampai ke sana. Jadi, untuk urusan nilai itu sesuatu hal yang mudah lah ya, Bi Umi ya. Jadi kita lebih ke proses pembelajaran. Jadi cerdasnya bukan hanya cerdas di angka, tapi cerdas berproses dalam pembelajaran. Kemudian terampil. Di terampil ini kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang sehingganya nanti dapat membuat anak-anak lebih terampil. Biasanya kita laksanakan dengan kegiatan ekskul, kemudian beberapa lomba, kemudian mendatangkan beberapa pakar untuk kita sharing ilmunya untuk digunakan anak-anak seperti itu. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia kita ajarkan dari hal-hal yang terkecil, misalkan makan, minum, duduk, kemudian sholat berjamaah, sholat 5 waktu tepat waktu, menggunakan hijab, menutup aurat. Ini salah satu akhlak yang kita coba ajarkan di sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya perkenalkan, ini pimpinan cabang Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah Langkapura. Yang pertama ada Bapak Insinyur Bambang Sutono, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Langkapura. Mohon doanya juga dari Abi Umi semua. Beliau saat ini sedang dalam kondisi sakit. Semoga Allah segera berikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes Hermansyah MM. Beliau adalah Ketua MPDM Langkapura. Jadi saya sampaikan dulu, di Muhammadiyah, itu yang pertama ada pimpinan cabang Muhammadiyah. Pimpinan cabang Muhammadiyah adalah orang yang mengetuai atau yang menjalankan kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Itu pimpinan cabang. Nanti di daerah ada pimpinan daerah, ada PDM, di pimpinan wilayah ada PWM. Kemudian di pusat ada PP, pimpinan pusat. Nah, itu gambaran terkait struktur di Persyarikatan Muhammadiyah. Di bawah pimpinan cabang juga ada PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah, yang membawai di beberapa desa atau kelurahan. Nah, kemudian di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah ini ada beberapa majelis-majelis. Di antaranya ada MPDM, Majelis Pendidikan atau Majelis Dikdasmen. Ada juga nanti majelis kesehatan, ada majelis ekonomi, majelis tablik, majelis tarjih, dan majelis-majelis yang lainnya. Ada banyak. Nah, untuk yang membawahi atau yang memimpin, yang mengurusi di bidang pendidikan di Kecamatan Langkapura adalah Bapak Dr. Hermansyah MM. Jadi kalau di luar mungkin dibilangnya yayasan gitu ya. Tapi kalau kita tidak ada yayasan, tapi namanya ketua majelis. Kemudian ada sekretarisnya Bapak Eko Budi Sulistyo, SAPMAP. Kemudian kita juga mempunyai penasihat sekolah yaitu Bapak Profesor Dr. Warsito DA. Beliau saat ini menjabat juga sebagai atase pendidikan di Perancis. Ya. Jadi inilah orang-orang yang membantu sekolah kita juga dalam
proses pengembangannya. Jadi nanti insya Allah kalaupun memungkinkan, semoga nanti ke depan Abi ini bisa juga ketemu dengan tim-tim tersebut. Kemudian ada kata tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Andri Satriawan. Saya sebagai Kepala Sekolah SDT Muhammadiyah Gunung Terang sejak tahun 2014. Insya Allah untuk sudah 2 periode ini dan berakhir insya Allah nanti di tahun 2023. Saya lulusan S1 Pendidikan Matematika di YIN Raden Intan, kalau sekarang UIN. Kemudian saya S2 di Pendidikan Matematika juga Universitas Lampung. Kemudian ini akun Facebook saya, Andri Satriawan, dan akun Instagram saya, @andrisatriawan89. Saya sudah menikah, sudah memiliki 2 anak, dan saya bertempat tinggal di Jalan Kogok Natar, perumahan BIP C6 di Natar. Ya, 0634 753. Ini Abi Umi jangan sungkan-sungkan ketika ada hal-hal yang sekiranya memang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan ataupun kritik dan saran dari Abi semua, jangan sungkan-sungkan WA langsung ke saya gitu ya. Karena banyak orang tua yang biasanya agak sungkan untuk kepada kepala sekolah langsung gitu. Kalau saya yang siap welcome, terbuka untuk Abi Umi semua. Ketika ada hal-hal yang sekiranya memang perlu kami benahi, insya Allah kami langsung berusaha untuk menyelesaikannya, insya Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk langsung kontak ke saya. Kalaupun memang sungkan, ya silahkan boleh ke wali kelas dulu, nanti wali kelas yang menyampaikan ke saya. Tapi insya Allah ketika Abi Umi datang ke sekolah juga mau ngobrol langsung, insya Allah kita siap. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, tapi Abi Umi diam saja. Kalau diam saja ya kami tidak tahu gitu ya. Kami tidak tahu. Jadi berharap besar dukungan dari Abi Umi semua. Kemudian saya perkenalkan wakil kepala sekolah. Yang pertama di sebelah kiri ada Bapak Ramlan SPDI. Beliau adalah Waka Kesiswaan. Jadi yang mengurusi kegiatan kesiswaan adalah Bapak Ramlan SPDI. Kemudian di sebelahnya ada Bapak M. Mutatohirin SPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang Ismubah, Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab. Jadi Waka Keislaman. Jadi yang mengurusi kegiatan-kegiatan keislaman kita ini adalah Bapak M. Mutatohirin. Kemudian di samping kanan ada Ibu Wiwin Alwiningsih SPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi yang mengurusi urusan kurikulum sekolah ini ada beliau, ada Bu Wiwin. Kemudian di paling kanan ujung ada Bapak Rohmat Santosa SPDI yang tadi memberikan tausiah. Beliau adalah wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana. Jadi saya selalu bilang kalau Rasulullah itu punya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya juga punya 4 sahabat dia. Tim saya, Pak Ramlan, Pak Tohirin, Bu Wiwin, dan Pak Rohmat Santosa. Semoga beliau-beliau ini diberikan kesabaran, kekuatan juga untuk bisa selalu mendampingi saya untuk menyelesaikan tugas dengan baik di SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya perkenalkan tenaga kependidikan. Yang pertama ada Bapak Masud, beliau adalah security sekolah yang biasanya nanti menyambut Abi Umi semua ketika di awal masuk ke sekolahan. Kemudian ada Ibu Ani Lidiawati, beliau adalah bendahara sekolah yang mengurusi masalah pembiayaan sekolah. Ini biasanya langsung kontak Bu Ani atau Bu Lidiawati. Kemudian di samping kanan ada Pak Rudi Setiawan, beliau adalah tata usaha di sekolah kami. Nah, Abi Umi tadi sudah dibagikan hari ini link kelas masing-masing, khususnya di kelas 1. Di kelas 1 ini Abu Bakar Sidik. Yang pertama, wali kelasnya adalah Bu Sri Haryati. Kemudian didampingi oleh Ibu Haura,
guru tafis. Bu Aura saya tidak ada fotonya. Jadi di kelas 1 Abu Bakar Siddiq dan ada Bu Sri dan Bu Aura. Bu Sri hadir, Bu Sri? Insyaallah hadir, Pak. Ya, sehat ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Bu Haura hadir, Bu Haura? Hadir, Pak. Hadir ya. Sehat ya, Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya itu tadi wali kelas untuk kelas 1 Abu Bakar Siddiq. Nanti insya Allah Abi Umi bisa berkenalan langsung khusus yang kelas 1 Abu Bakar Siddiq di grup ya nanti ya, bisa dikenalan lagi. Kemudian untuk kelas 1 yang selanjutnya adalah kelas 1 Umar bin Khattab. Yaitu untuk wali kelasnya ada Ibu Cici. Belum kelihatan ya? Beliau nanti akan didampingi oleh Ibu Indah Damayanti sebagai guru tahfiz. Bu Indah hadir, Bu Indah? Alhamdulillah hadir. Hadir ya, Bu? Alhamdulillah hadir, Pak. Oke, selanjutnya untuk kelas 1 yang ketiga, 1C, itu kelas 1 Utsman bin Affan. Untuk wali kelasnya yang pertama adalah Bapak Yoga Anjas Pratama. Pak Yoga? Alhamdulillah hadir, Pak. Alhamdulillah ini hadir. Ya, terima kasih Pak Yoga. Iya, sama-sama. Beliau nanti akan didampingi oleh Bu Pinkan Rahmi untuk guru tahfiznya. Bu Pinkan hadir? Bu Rahmi? Belum ya? Oke, untuk kelas yang terakhir, kelas 1 Ali bin Abi Thalib untuk wali. Bu Laili hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Oh, hadir ya. Ya, terima kasih Bu. Dan didampingi oleh guru tahfiznya Bapak Rohmat Santosa. Pak Rohmat masih hadir ya? Hadir. Assalamualaikum. Ya. Selanjutnya, Abi Umi, yang pertama program unggulan sekolah kita adalah One Day One Color, Achieving 5 Juz. Jadi kita punya program lulusan dari SDT Muhammadiyah itu bisa hafiz 5 juz dengan program menghafal 1 hari 1 warna. Jadi nanti kita punya Al-Quran khusus, ada Al-Quran versi yang 2 juz, ada Al-Quran versi yang 30 juz. Jadi di satu halaman itu nanti terdiri dari 5 warna, dan nanti targetan kita 1 harinya itu bisa 1 warna. Tetapi dikarenakan kondisi sedang pandemi, maka kami turunkan lagi untuk saat ini. Jadi nanti untuk kegiatan tahfiznya one color-nya itu untuk 2 hari. Itu sementara ini ketika pandemi. Mengingat kondisi yang memang tidak memungkinkan. Jadi kita turunkan dulu grade-nya. Nanti ketika kondisi sudah bisa tatap muka, insya Allah kita kejar lagi hafalannya. Ini program unggulan kita di bidang tahfiz. Ini launching program kita yang 5 juz di 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian targetan siswa SDT Muhammadiyah, ini adalah targetan-targetan yang kita harapkan lulus dari SDT Muhammadiyah Gunung Terang. Di antaranya adalah yang pertama hafal 5 juz, dengan tadi kita menggunakan program One Day One Color. Kemudian bisa baca Al-Quran dengan program tahsin yang kita siapkan. Kemudian ada program hafal doa harian. Jadi kita juga minta nanti guru-guru mengajarkan hafalan doa-doa harian sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga mengajarkan hadis-hadis pilihan yang cocok untuk di anak-anak. Kemudian ada kosakata bahasa Arab. Jadi kita juga mengenalkan bahasa Arab yang sederhana sehingga nanti
anak-anak juga mempunyai mufrodat ya, hafalan-hafalan kosakata yang mudah-mudah gitu. Jadi insya Allah anak-anak punya beberapa kata yang dihafal. Selanjutnya kita juga program kita adalah kosakata bahasa Inggris atau vocabulary. Jadi nanti di bahasa Inggris kita targetkan lulus dari kita juga hafal beberapa, paham dan hafal ya beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian ini yang terpenting juga terkait menutup aurat. Ini pembiasaan dan pemantauan siswa untuk selalu menutup aurat di lingkungan masyarakat. Ini yang kami sangat tegaskan Abi Umi, karena saya yakin urusan yang satu ini peran Abi Umi di rumah sangat penting dan sangat besar. Jangan sampai nanti ketika memang saat ini posisi anak-anak masih kelas 1, kemudian masih lucu-lucunya, biasanya uminya atau abinya senang memberikan pakaian-pakaian yang unik gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai syariat. Jadi kami berharap dari kelas 1 ini sudah mulai dibiasakan ketika keluar rumah memakai hijab, memakai jilbab. Jangan sampai nanti anak-anak tidak terbiasa gitu. Alhamdulillah beberapa murid-murid kita yang saat ini sudah naik kelas 2 dan seterusnya, itu ketika memang ketemu kita di luar dan tidak memakai hijab, mereka sangat malu sekali gitu, sampai ya benar-benar malu dan tidak berani seperti itu. Jadi kami berharap urusan yang satu ini Abi Umi bisa bantu kuatkan di rumah gitu ya. Ketika kondangan menggunakan pakaian-pakaian yang tetap Islami di setting dari sekarang. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada kita punya murid yang menjadi artis. Ini muridnya Pak Ramlan juga, wakil kesiswaan. Jadi sempat menjadi artis gitu, menjadi artis juga di Jakarta, tapi tidak pakai hijab gitu ketika syutingnya gitu. Maka kami sampai panggil orang tuanya untuk mengingatkan gitu bahwa kita punya targetan anak-anak terbiasa untuk menutup aurat. Sampai seperti itu. Jadi kami berharap ya Abi Umi dan ini anak-anak yang menyaksikan juga untuk membiasakan untuk menutup aurat. Selanjutnya wudhu dan sholat. Ini lulusan dari SDT Muhammadiyah harus sudah bisa wudhu dan sholat, tapi bukan sekedar wudhu dan sholat, tapi wudhu dan sholatnya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan. Selanjutnya terbiasa sholat berjamaah dan melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha. Jadi harapannya anak-anak nanti terbiasa sholat berjamaah, kemudian sholat tepat waktu, dan terbiasa juga melaksanakan sholat sunnah seperti sholat sunnah duha. Dan yang terakhir itu terkait minat dan bakat. Targetan kita bisa memproyeksikan bakat-bakat dari anak kita nanti SMP bisa dilanjutkan dengan bakat-bakat yang sudah mulai tampak di tingkat sekolah dasar. Dan untuk program ini biasanya kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Bakat siswa diantaranya Bapak Ibu kita ada banyak ekstrakurikuler, tapi ketika masalah pandemi kegiatan ekstrakurikuler sementara bisa aktif karena memang kondisi dan belum bisa dilaksanakan ekskul secara daring karena hasilnya dimungkinkan tidak maksimal. Kemudian ini beberapa prestasi dari siswa kita, baik lomba di tingkat kecamatan, di tingkat kota, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Dan terakhir, salah satu murid kita atas nama Sultan M. Syauqi Al-Madani, siswa kelas 3, beliau alhamdulillah menjadi salah satu peserta di Hafiz Indonesia RCTI 2021. Terakhir ketika mengikuti kegiatan ini beliau sudah hafal 12 juz dan ketemu sudah ngobrol, alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Ini berkat bantuan dari orang tua juga yang sangat luar biasa, intens kepada beliau sehingga bisa hafalannya sudah semakin banyak. Kemudian prestasi guru kita ini juga sudah banyak, alhamdulillah guru-guru kita juga yang berprestasi. Contohnya adalah Bu Wiwin, ini beliau wakil kurikulum kita sudah menerbitkan buku dan
mendapatkan juara di tingkat nasional untuk penulisan. Kemudian ada Pak Ramlan juga, Pak Ramlan, Bu Wiwin, dan Bu Naila sempat mengikuti kegiatan lomba PTK dan menjuarai di tingkat nasional, alhamdulillah. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini, jika memang kondisi sudah memungkinkan untuk kegiatan secara langsung, insya Allah kami juga akan mengadakan launching buku karya guru. Yang lebih ada 19 kalau nggak salah. Ada 19 buku yang insya Allah akan diterbitkan. Mohon doanya ini semua. Semoga ini buku guru-guru kami bisa segera di-launch dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya, Abi Umi kami jelaskan terkait kegiatan awal sekolah. Untuk hari ini dan sampai sepekan ini, kegiatan kita adalah orientasi orang tua siswa. Khusus untuk kelas 1, hari ini, hari selanjutnya nanti kelas 4, 5, dan 6. Kemudian nanti di minggu depan sudah libur. Jadi 19 itu belum Idul Adha. Tanggal 20 kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul. Tanggal 21 sampai 23 itu hari tasbih. Hari tasbih libur. Dan kembali mulai kegiatan di tanggal 26 sampai 30 Juli pengenalan sekolah. Nah, khusus pengenalan lingkungan sekolah nanti itu khusus untuk siswa. Jadi nanti per kelas masing-masing. Semoga nanti dalam waktu MPLS, kalaupun memang sudah kondisi ternyata ada keajaiban, kita zona berubah ataupun kegiatan kita tidak dibatasi lagi, jika memang sudah bisa memungkinkan, ya kita coba nanti mengadakan kegiatan tatap muka terbatas. Jadi kami sampaikan, Nabi Umi, ketika memang nanti zona kita sudah memungkinkan, minimal sudah berubah dari merah ya, berubah nggak jadi merah lagi, nanti kita usahakan bisa tatap muka terbatas, walaupun nanti hanya kemungkinan per siswa itu hanya bisa seminggu sekali. Tapi insya Allah kita akan usahakan. Itu juga dengan protokol kesehatan, kemudian nanti insya Allah ada edaran lagi terkait pernyataan orang tua, kalaupun misalkan kita mau mengadakan tatap muka terbatas. Untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah nanti di tanggal 26, nanti diawali insya Allah akan belajar bersama kepala sekolah. Jadi insya Allah nanti di jam 8 sampai jam 9, itu yang pertama insya Allah khusus kelas 1, 2, 3 nanti akan belajar bersama saya. Kemudian nanti dilanjutkan kelas 4, 5, dan 6. Kemudian di hari selanjutnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan kami sampaikan melalui edaran kita, dan nanti kegiatannya dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Kemudian Bapak, untuk program pembelajaran kita mengadakan inovasi kurikulum. Yang pertama, kita materi esensial. Jadi pembelajaran kita itu nanti difokuskan dengan materi-materi yang esensial saja, yang tidak perlu materi yang terlalu banyak. Dan khusus di kelas 1, tidak ada pembelajaran tematik. Yang di K13 itu ada pembelajaran tematik. Khusus di kelas 1, kita akan hanya belajar calistung, membaca, menulis, menghitung, dan nanti ada beberapa mapel penting dan menghafal Al-Quran. Jadi itu untuk pembelajaran 1 tahun ke depan. Jadi memang kita fokuskan untuk bisa anak-anak bisa membaca, menulis, dan menghitung dan menghafal. Itu untuk di kelas 1. Kemudian kita juga nanti ada kegiatan life skill. Life skill ini adalah kurikulum yang kita buat untuk siswa melakukan aktivitas bersama orang tua di rumah. Ya, contohnya anak Ananda nanti belajar melipat pakaian, kemudian nanti merapikan tempat tidur misalkan. Nanti insya Allah ada di kelas masing-masing tugasnya. Jadi ini membangun kebersamaan orang, dijadikan beban oleh orang tua. Kita berharap ini bisa mendampingi anak-anak untuk bersama-sama dalam kegiatan life skill. Mohon izin saya charger laptop sebentar, Abi ini.
Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kegiatan praktek ibadah. Jadi nanti kita ada kegiatan praktek ibadah khusus siswa. Nanti akan diajarkan oleh guru-guru keislaman kita di kelasnya masing-masing. Kemudian ada majelis pagi. Ini ada video tausiah ataupun motivasi ataupun video kisah cerita yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, dan ini dengan harapan nanti bisa mengembangkan habit siswa atau kebiasaan siswa yang baik. Jadi nanti di awal pagi ada video itu, jadi nanti mohon Habimi bisa melihat sejenak, mendampingi anak-anak untuk bisa bersama-sama mendampingi melihat video tersebut. Kemudian literasi menulis, kita ajarkan nanti program melatih siswa menulis dengan baik dan rapi. Ini berlaku untuk di kelas 1 sampai kelas 6 juga. Kemudian ada Gentaku, Gerakan Cinta Al-Quran. Jadi Gentaku ini adalah salah satu program yang kita buat, kita rancang untuk menjaga hafalan anak-anak. Jadi nanti ketika memang sudah hafalannya sudah mulai, nanti insya Allah guru kita akan membuat sebuah grup khusus untuk laporan setoran hafalan atau setoran murojaah. Ketika nanti misalkan sudah menghafal surat An-Naba misalnya, nanti yang hari ini sudah setoran siapa saja, nanti ada listnya gitu. Untuk memberikan motivasi anak-anak juga untuk bisa menghafal lebih semangat lagi. Dan insya Allah juga nanti kita akan siapkan pola poin dan bintang prestasi. Jadi nanti kita akan buat di kontrak belajarnya, insya Allah ada poin-poin yang didapat oleh Ananda di rumah, dan ketika poin itu sudah mencapai batas tertentu akan mendapatkan sebuah bintang prestasi. Dan bintang prestasi nanti ketika sudah dapat beberapa, nanti akan diberikan hadiah gitu untuk Ananda. Jadi ini kita coba untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar dan menghafal Al-Quran, insya Allah. Selanjutnya kegiatan untuk orang tua, insya Allah ada program kajian ataupun parenting. Kita usahakan nanti bisa sebulan sekali ada pertemuan orang tua ataupun kajian. Menyesuaikan nanti apakah sudah memungkinkan offline atau daring. Kemudian beberapa strategi ataupun media belajar yang kita gunakan. Yang pertama nanti sebelum pembelajaran, tiap pekannya, di akhir pekan, orang tua nanti akan mendapatkan program pekanan untuk pembelajaran 1 pekan ke depan. Jadi insya Allah wali kelasnya nanti akan memberikan gambaran kegiatan ataupun sebuah lembaran yang isinya adalah kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 pekan ke depan. Jadi nanti Habimi bisa membantu mempersiapkan hal-hal yang terkait yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Itu. Kemudian kita alhamdulillah sudah memiliki rumah belajar sendiri, namanya Rubelmu, Rumah Belajar Muhammadiyah. Kalau punya kita itu sditmu.rubelmu.id. Jadi nanti Abi-Umi sepertinya sudah di-share juga ya, ada username dan password yang nanti Abi-Umi bisa gunakan masuk di akun sditmu.rubelmu.id, dan nanti tinggal masukkan username-nya, kemudian password-nya. Nanti Abi-Umi akan masuk ke dalam rumah belajar SDIT Muhammadiyah Puntrang. Dan nanti guru-guru akan mengirimkan video-video, mengembed video atau link-link pembelajaran di rumah belajar tersebut, sehingga nanti pembelajaran juga bisa dilaksanakan melalui rumah belajar tersebut. Itu alhamdulillah kita sudah memiliki rumah belajar sendiri. Selanjutnya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, media yang digunakan oleh guru kita dalam pembelajaran daring, diantaranya adalah video call. Jadi video call ini yang pertama menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting seperti kita saat ini. Kalau guru biasanya lebih sering Google Meet sepertinya. Ada beberapa guru saja yang menggunakan Zoom Meeting. Nanti Abi-Umi juga bisa mempersiapkan untuk setting beberapa aplikasi tersebut. Kemudian nanti sesekali juga guru akan video call via WhatsApp.
Jadi bisa nanti per orang atau nanti beberapa kelompok gitu ya. Jadi insya Allah aku menanyakan kabar dan segala macam. Dan untuk waktu nanti akan disesuaikan oleh wali kelas masing-masing. Kita juga bisa juga nanti dengan via WA ya, via WA untuk melakukan evaluasi dan memantau perkembangan belajar di rumah. Biasanya nanti ada bisa via voice note, ada misalkan hafalan dibantu oleh gurunya untuk mentalaki. Jadi nanti Abi ini tinggal display aja voice note-nya atau nanti ya melalui link dan via Zoom atau via video call untuk hafalannya. Selanjutnya ini untuk pengumpulan tugas ini nanti kondisional saja. Ini yang sebelumnya dilaksanakan nanti ada jika diperlukan karena ada orang tua juga yang meminta tugas secara langsung tidak online. Jadi biasanya kami juga memaksimalkan ataupun memfasilitasi untuk tugas-tugas yang bentuknya dijemput ke sekolah kemudian diambil. Tapi kalau mengingat masa pandemi seperti saat ini, sebaiknya kita kurangi dulu yang ini. Nanti jika sudah memungkinkan, baru kita adakan kegiatan seperti pengumpulan tugas yang model seperti ini. Kemudian selanjutnya kami informasikan terkait tips pembelajaran di rumah. Yang pertama, Abi Umi, yang pertama nanti mohon dibuat kesepakatan antara orang tua bersama anak di rumah. Jadi kesepakatan ini bukan hanya dari guru dan siswa, tapi kesepakatan ini juga nanti harapannya bisa dibantu orang tua melakukan kesepakatan-kesepakatan kepada anak di rumah. Kesepakatannya disesuaikan dengan Abi Umi di rumah. Misalkan contohnya kapan waktu belajarnya, kemudian di mana tempat belajarnya, gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang mendukung dan menghambat belajar di rumah. Nah ini perlu disepakati dulu oleh anak-anak. Gitu. Dan untuk di kelas 1 nanti dibuat tidak terlalu kontekstual juga, jadi santai saja tapi dibuat kesepakatan. Selanjutnya komunikasi dengan guru. Ini terkait ada permasalahan ataupun ada informasi terkait saran solusi dalam belajar di rumah nanti bisa disampaikan oleh guru. Dan Abi Umi bisa menggunakan komunikasi ini sebaik mungkin untuk disampaikan ke guru. Misalkan seperti ini, ketika Ananda tidak semangat belajar, Abi Umi bisa WA ke gurunya, minta dibantu untuk ditelepon atau video call. Nanti insya Allah guru kita akan berusaha mencoba menelpon dan ngobrol dengan Ananda di rumah. Gitu. Jadi nanti insya Allah anak-anak bisa lebih semangat. Karena saya yakin biasanya anak-anak lebih takut ataupun lebih segan dengan gurunya dibanding dengan orang tuanya sendiri. Jadi kami berharap segala hal yang sekiranya perlu dievaluasi, walaupun kurang semangat anak-anak bisa disampaikan ke gurunya masing-masing. Selanjutnya sabar dan teladan. Abi Umi, semua ini nanti akan terasa berat di awal karena kita mengalami fase yang berbeda dari biasanya. Jadi kami berharap Abi Umi semua bisa bersabar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Kita sabar dan dalam mengajarkan dan kita menjadi contoh yang terbaik untuk anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak yang belajar tapi ternyata orang tuanya tidak mendampingi atau bahkan mainan handphone atau nonton TV di sebelahnya. Jadi ini sangat penting sekali kami sampaikan untuk keteladanan dari orang tua dan juga keteladanan dari guru. Semoga nanti pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali belajar secara tatap muka karena memang sangat berat tugas kita. Tujuan sekolah kita lebih bagaimana terciptanya akhlak yang mulia, karakter anak-anak. Namun
kegiatan daring saya yakin belum bisa maksimal untuk ke arah sana. Untuk itu kami mohon kerjasamanya dari Abi Umi semua. Semoga kita bisa melahirkan dan merubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Terakhir, Abi Umi, guru merupakan orang tua bagi siswa di sekolah, dan orang tua adalah guru utama bagi anak-anak di rumah. Bapak Ibu, ketika nanti anak-anak belajar di sekolah, kami sebagai guru akan berusaha semaksimal mungkin menjadi orang tua di sekolah. Dan saat ini mohon berkenan, Abi Umi yang biasanya jadi orang tua, di masa pandemi ini mohon izin untuk menjadi guru juga, karena Abi Umi adalah guru yang paling utama bagi anak-anak di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Dari saya sementara cukup dulu. Terima kasih Abi Umi dan anak-anak sekalian. Terima kasih. Nun wal qalam yawma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dan Umi, itulah tadi penyampaian sosialisasi dari Bapak Kepala Sekolah tentang sekolah kita. Jika ada satu pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan raise hand, Nabi. Biar host bisa lihat. Ada Abi dan Umi? Jika ada pertanyaan boleh raise hand atau angkat tangan. Bisa di-unmute dulu mungkin Pak Supri. Ada Abi dan Umi yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, langsung aja Abi, langsung dihidupkan mic-nya, langsung Nanyain. ada. Siapa Supri? Pasti siapa? Silakan Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Supri, tolong dimatikan dulu semua kecuali akun kelas Umar Muhammad Afan. Boleh diaktifkan soundnya. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, saya ini Umi dari Muhammad Afan Nur Majid, kelas 1 Umar bin Affan. Jadi, ada yang ingin saya tanyakan di terkait pembelajaran anak-anak. Iya, Mi. Ya, monggo. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk kelas 1 ini istilahnya anak-anak akan belajar fokus pada kalitum dan juga menghafal ya Bi ya. Yang ingin saya tanyakan, kesepakatan tadi seperti misalnya cara belajar, kemudian waktu belajar itu dikomunikasikan melalui grup WA atau dikomunikasikan langsung dengan dengan wali kelas ya Bi, atau ada sebangsa guiding dari sekolah, karena ini kan anak kelas 1 ya Bi ya, mungkin kalau belajar mandiri agak sulit, dalam arti mengoperasikan WA sendiri juga nggak mungkin, sementara kan kami orang tua, khususnya saya dengan adiknya itu bekerja dua-duanya, walaupun memang per hari ini kami itu ada jadwal work from home terkait dengan kondisi Kota Bandar Lampung sendiri gitu. Mungkin minta penjelasan Bi nanti model-model pembelajaran seperti apa saja untuk anak-anak ini, kemudian cara pengaturan belajarnya itu kesepakatannya seperti apa. Terima kasih Bi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Mungkin ada lagi, kita tampung dulu satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, monggo Abi dan Umi. Oke, menyikat waktu Bapak Kepala Sekolah. Sambil mungkin ada lagi yang bertanya, boleh resen atau angkat tangan sambil menunggu jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak ditanggapi langsung. Ya, terima kasih Umi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk kesepakatan pembelajaran secara detailnya nanti akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing di minggu depan di masa pengenalan lingkungan sekolah bersama siswa. Jadi nanti di sana nanti akan disampaikan bagaimana pola pembelajarannya dan kontrak pelajaran seperti apa. Tapi saya berikan gambaran terlebih dahulu. Yang pertama untuk kegiatan kita nanti fokus di rumah belajar, kemudian di WA juga, dan nanti di video call. Nanti insya Allah kita usahakan bisa lebih banyak video call-nya. Nah, untuk kegiatan rumah belajar ini, kita dibuka seluas-luasnya waktunya. Jadi tidak dibatasi. Jadi ketika memang Abi Umi hari ini pagi sedang bekerja, misalkan sore sudah pulang atau baru malam dan memang memungkinkan, maka nanti Ananda bisa melakukan pembelajaran di malam hari gitu untuk di rubelmunya. Kemudian nanti yang butuh kesepakatan khusus mungkin nanti terkait video call, Zoom meeting yang nanti akan dikomunikasikan oleh gurunya langsung. Jadi Abi Uminya kira-kira bisanya jam berapa gitu. Karena ada beberapa, kalau yang sebelumnya ada yang disetting ba'da subuh sebelum Abi Umi berangkat kerja, ada yang disetting ba'da isya atau ba'da maghrib atau sebelum maghrib gitu. Jadi nanti akan dikondisikan dengan keadaan orang tua juga di kelas masing-masing. Nah, itu untuk gambaran kesepakatannya. Jadi nanti lebih ke rumah belajar yang siap dilihat kapan saja. Jadi kita tidak terpaku pagi harus sudah selesai atau pagi harus sudah dilihat. Kita insya Allah lebih fleksibel untuk penggunaan rumah belajar. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sifatnya live, nanti akan disepakati oleh guru dengan orang tua melalui WA. Begitu Umi ya. Kita doakanlah semoga bisa segera tatap muka Umi ya. Mohon doain dari semuanya. Kita usahakan nanti jika warnanya sudah berubah ini, ya paling tidak nanti bisa tatap muka lah gitu, walaupun masih terbatas. Insya Allah. Ya, maaf Bi, sedikit menanggapi. Nanti ini anak-anak ada sebangsa buku apa ya, buku rujukan atau buku dari sekolah Bi, misalnya ya apa diadakan di sekolah, kami membeli di sekolah atau seperti apa gitu, atau buku apa ya, LK, buku tugas gitu yang misalnya bentuknya dalam bentuk buku atau file yang bisa dikirimkan ke kami orang tua sehingga kami bisa print di rumah itu seperti itu. Nanti untuk pembelajaran ini bagaimana Bi? Ya, termasuk kalau untuk apa ya, Qurannya gitu ya Bi ya? Quran atau buku tahsinnya atau bagaimananya gitu Bi? Ya, untuk perangkatnya, untuk buku-buku sedang dalam proses Umi. Ini masih ada beberapa buku yang sampai saat ini belum sampai. Jadi nanti kalaupun memang sudah bisa kita bagikan, nanti kita informasikan di grup WA. Jadi nanti buku-buku ini bisa dimaksimalkan untuk Abi Umi, untuk bisa jadi panduan juga untuk belajar di rumah. Dan jangan khawatir, Abi Umi ini biasanya ada yang khawatir gitu ketika mau ngambil buku, di kita ngambilnya gratis, bayarnya boleh nanti. Gitu. Jadi insya Allah kita bisa pahamilah gitu ya untuk keadaan seperti ini. Tapi paling tidak nanti ya mohon kerjasama dari Abi Umi semua. Ketika memang belum bisa dibayar, ya nggak apa-apa, nanti menunggu, boleh dicicil gitu. Insya Allah di kita bisa seperti itu. Kemudian misalkan ternyata ada yang keberatan atau memang ada punya kakaknya atau punya saudaranya yang sama, boleh juga dipakai gitu. Jadi insya Allah kita bisa fleksibel lah gitu.
urusan masalah buku. Kemudian masalah file-file juga nanti kita usahakan juga nanti guru-guru bisa share juga file-file yang ternyata yang sudah disiapkan oleh guru-guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, begitu Umi ya. Baik, Wi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kembali Umi Afan. Ada lagi Umi dan Abi yang ingin ditanyakan? Nanya. Silakan Abi dan Umi. Oh ya, ini atas nama Galaxy A20. Mohon maaf, silakan perkenalkan Abi. Dihidupkan dulu mic-nya Abi. Abi mohon dihidupkan dulu mic-nya. Cara angkat tangannya Ibu nggak tahu kayak mana. Sudah ya. Ya, silakan. Ya, Galaxy A20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum diganti mix-nya, ini identitasnya masih pakai identitas HP ini. Monggo Abi, monggo Abi, monggo. Saya Fajar, perkenalan dari abinya Izzuddin Hanan, kelas Umar bin Khattab. Ya, minta penjelasan lagi tentang rumah belajar itu, Abi. Terkait informasi belajar itu nanti teknis dalam belajar itu seberapa informasinya tentang rumah belajar itu. Rumah belajar itu. Bisa dijelaskan kembali tentang rumah belajar kita itu. Iya, Abi. Ada lagi, Abi? Itu aja sepertinya. Cukup, oke. Mohon maaf, Abi, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain dari Abi dan Umi yang lain? Kalau nggak bisa raise hand, langsung bicara aja nggak apa-apa, Abi dan Umi. Langsung perkenalan. Belum ada? Pada Pak Andre, monggo untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Abi atas pertanyaannya. Jadi, nama alamat Pak Supri bisa di-share alamat ininya? Atau Abi Umi kita coba praktekkan sedikit ya, bagaimana rumah belajar yang ada di kita. Ini saya minta Pak Supri, host ada. Oke, jadi yang pertama Abi Umi masuk ke sditmu.rubelmu.id. Saya ini ya, Abi ya. Nanti kita share dulu ya caranya. Contoh, nanti insya Allah lengkapnya kita berikan juga link videonya juga. Pak Supri bisa dibantu. Nah, Abi Umi ini jadi ini link belajar kita sditmu.rubelmu.id. Tolong di copy Pak Supri, kirimin ke grup, di chat aja, di chat dulu. Ya, jadi di sini nanti Abi Umi bisa menggunakan laptop ataupun handphone masuk ke sditmu.rubelmu.id. Jadi di sini nanti dashboard rumah belajar kita, dan di sebelah kanan itu ada masuk untuk kita login. Bisa dicoba Pak Supri? Ya, nanti masuk di sini ada nama pengguna dan password. Abi Umi sudah diberikan di grup nama penggunanya, username-nya, dan passwordnya untuk Ananda. Ya, Bi ya? Ya. Nanti tinggal ketikkan saja di situ. Terus Nama pengguna, kemudian pakai akun Pak Supri atau Pak Supri. Ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti ini contoh, nanti masuk. Oke, ini punya akunnya guru kita. Jadi Pak Supri bisa setting lihat sebagai siswa ya. Setting dulu sebagai lihat siswa biar yang tidak dilihat tidak sebagai admin. Nah,
nanti kalau sebagai siswa akan tampilnya langsung seperti ini. Jadi langsung masuk, ini contohnya ini karena Pak Supri guru kelas 6. Jadi ini akun sebagai siswa. Jadi masuk misalkan ini Imam Adailami. Nanti kalau ke Abi Umi sesuai dengan kelas masing-masing. Nanti tinggal diklik aja kelasnya. Kalau sudah, nanti di sini ada tanggalnya. Ada tanggal-tanggal pembelajaran 1 pekan. Nanti tinggal diklik saja. Nah, di situ nanti diklik aja. Nanti di dalamnya sudah ada pembelajaran. Nah, seperti ini. Ada pembelajaran hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan selanjutnya. Gitu. Oh gitu. Nah, begitu, Bi. Nanti tinggal diklik aja. Nanti masuk. Kalaupun nanti isinya ternyata video, berarti nanti, nah ini contohnya. Nanti di setiap pagi ada majelis pagi. Di majelis pagi ini, nanti ada ya video tausiah, kisah, dan motivasi untuk anak-anak. Jadi bisa diklik, nanti langsung play video. Kemudian nanti untuk laki, gurunya biasanya langsung ada yang bentuknya video, ada yang langsung via video call langsung, baik Zoom, Google Meet, WA, ataupun yang lainnya. Begitu seterusnya, nanti tinggal next aja di sebelah kanan atau yang pakai arah ke bawah itu di table of content di kanan itu bisa tinggal diklik aja. Gitu, Bi. Baik. Jadi polanya ini. Baik, mudah-mudahan infonya terus update di grup kali ya, mungkin ya, Bi ya. Ya, siap, Bi. Nanti insya Allah kita sampaikan. Karena ini juga kan kita masih proses persiapan dari guru-guru untuk konten juga. Jadi insya Allah dalam waktu dekat insya Allah kita informasikan dulu cara membuka akunnya ya, Bi ya. Iya itu penting lah. Terus kemudian update data itu sampai berapa hari itu, Abi? Kalau data ya, kalau untuk materi itu biasanya setiap pagi sudah berubah, sudah ganti gitu, Bi. Jadi tidak di setting bisa di semua langsung gitu, enggak. Jadi kita batasi dulu. Tapi ketika sudah belum dibuka, insya Allah kita akan tetap buka. Jadi misalkan ternyata hari ini Abi keluar kota dan di rumah anak-anak memang tidak bisa akses, ya nanti di hari selanjutnya insya Allah masih bisa dibuka, insya Allah. Oh, masih ya. Jadi kita insya Allah fleksibel dan tidak membuka kepada orang gitu, Bi. Bantu sekali ya, Bi. Untuk tutorial bermunya nanti akan kami masing-masing ya. Silahkan. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ahmad Arafif, Uminya lebih harga. Ya. Jadi gini Pak Ustaz, untuk anak-anak kelas ini kita tahu kalau ini kan peralihan dari TK ke SD, artinya bau TK-nya masih minggu pertama, bulan pertama. Mereka ini kan ininya perlu sosialisasi secara ininya ya, dengan sekedar ya Ustaz, khusus kelas itu apakah nanti diadakan orientasi khusus kelas atau ini mereka ini kenal cara ini dengan guru anak kelasnya gimana gitu. Kalau seperti ini kan secara kan, kemudian mana terus
tapi nanti aku khusus orientasi untuk anak kelas 1 ini bisa mungkin gurunya aja permainan yang mereka kenal, lebih akrab walaupun secara online. Jadi kalau per kelas kan lebih spesifik, mereka orientasinya melihat ini muka teman saya, ini guru saya dan sebagainya. Gitu. Kita Ustaz. Maksudnya, monggo Pak Andre, langsung ditanggapi. Cek dulu suaranya aman nggak? Saya sinyalnya agak ini. Masuk ya? Mohon maaf, Fabi. Bermasalah sebenarnya. Ini atas pertanyaannya, tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Jadi untuk 1 pekan ini khusus untuk ini kelas 1, besok kelas 2, selanjutnya kelas 6. Kemudian nanti di minggu depan kita libur dulu karena Idul Adha. Nanti di minggu selanjutnya baru kita mengasus kelas mas. Nanti yang diawali di hari pertama nanti anak-anak akan belajar bersama saya dulu. Insya Allah nanti ya belajar dan ya senang-senang lah bersama kita dulu di awal pembelajaran. Nanti di hari Selasa dan seterusnya nanti kegiatannya bersama wali kelas masing-masing. Nah, jadi di situ nanti membangun chemistry antara guru dengan adakan di minggu selanjutnya. Begitu Mi untuk siswa. Yang hari ini khusus untuk orang tua dulu. Kalau kita kan nggak tahu ya Ustadz, pandemi ini apa diperpanjang apa-apa, tapi berdoa nggak diperpanjang. Jadi kalaupun nanti, kalau kemarin kan setahun full kita nggak jumpa dengan gurunya, ya apakah nanti ada gambaran akan misalnya home visit itu dari guru kelas atau bagaimana? Ya kita nggak tahu, ya berdoa cepat sih. Nah karena tahun kemarin itu terus terang saya aja si wali kelas ini sampai sekarang secara ini kan belum pernah ketemu, setahun full nggak ketemu gitu. Nah, apakah nanti ada misalnya gambaran ke depan untuk home visit lah bahasanya itu ya dengan anak-anak ya, itu. Ya. Itu aja Ustaz. Jadi nanti Umi kalau warnanya sudah berubah gitu ya. Saya nggak tahu yang buat warna merah ini siapa, gitu, hijau. Tapi ketika warnanya berubah dari merah, berubah menjadi warna yang lain, orange ya, misalkan orange saja, nah, nanti insya Allah kami akan membuatkan edaran terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi nanti misalkan Abi Umi bersedia dengan beberapa aturan, kemudian hal-hal terkait apa yang akan terjadi selanjutnya juga sudah kita bahas bersama. Nanti insya Allah kita akan tetap adakan tatap muka. Gitu. Jadi insya Allah tetap akan mengadakan tatap muka, walaupun mungkin diawali dengan melakukan tatap muka terbatas. Insya Allah Mi, karena kemarin kami sudah menyiapkan sebenarnya beberapa protokol kesehatan, kemudian penghalang di meja, itu pembatas di meja, sekat di meja sudah kita siapkan juga. Yang rencananya mau bisa tatap muka terbatas, tapi karena memang tidak diizinkan untuk saat ini, maka ya kami nanti akan mengadakan tatap muka terbatas ketika warnanya sudah berubah Mi. Nanti jadi orange saja, nanti saya langsung kita kontakkan dengan Abi Umi semua, bisa bersedia segala macam hal terkait ke depan sudah kita bahas bersama, ya kita tatap muka terbatas, walaupun nanti diam-diam gitu Mi ya, nanti insya Allah gitu. Tapi kalau untuk home visit agak repot sebenarnya Mi ya kalau home visit gitu, karena
nanti ya takutnya ke warga gitu. Itu yang masih kami pertimbangkan gitu. Khawatir nanti dari kita siap-siap saja, Abi Umi siap, tapi ternyata di warga sekitaran merasa terganggu, sehingga nanti kita coba usahakan ya paling tidak bisa ketemunya tetap di sekolah, insya Allah. Gitu Mi ya. Mohon doanya Mi. Iya, ya sama-sama berdoa. Artinya kan gini Ustaz, walaupun kan kalau dari edaran dari pemerintah itu kan kita kan sangat-sangat dilarang ya untuk yang namanya tatap muka. Kayak tahun kemarin kan kita ikut aturan banget sehingga setahun full itu tidak berjumpa. Nah, kalau memang nanti ke depan tetap katanya dilarang terus, ya saya bukan nganuin harus melanggar aturan, bukan, maksud saya itu ada kesepakatan antara orang tua, yaitu tadi walaupun diam-diam gitu loh. Jadi nggak setahun full, bahkan 2 tahun, 3 tahun nggak jumpa, ya ini juga ya bahasanya gitu. Walaupun Siap. saya nggak nyarankan melanggar aturan, jangan saya maju melanggar aturan, tapi setidaknya kebijakan sekolah itulah walaupun merempet sedikit lah gitu Ustaz. Ya. Siap Umi. Karena kita nggak tahu edaran nanti perpanjang lagi kalau kita ngikutin aturan terus ya apa ya gitu. Ya. Siap Umi, insya Allah nanti kita usahakan. Yang penting nanti wali murid setuju, karena saya tahu orang tua murid kita juga orang tenaga kesehatan, bahkan orang di dinas pendidikan atau di dinas-dinas terkait. Ya semoga bisa support kita juga lah gitu. Iya. Insya Allah kita kesepakatan aja ya. Ya, siap insya Allah. Mungkin di atas materai bisa nanti kan buat perjanjian di atas materai orang tua wali murid yang bersedia saja. Gitu. Yang bersedia saja. Yang bersedia yang nggak usah. Yang bersedia gitu. Ya, gitu. Insya Allah Mi, insya Allah siap. Ya, bila perlu Google Form nanti sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas masukannya. Ada lagi Abi dan Umi yang ingin ditanyakan? Saya Pak Rahman. Monggo Abi silahkan. Abi Dedi Haryanto. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya wali murid dari Ananda Nando dari kelas Pak Rahmat ya, Ali bin Abi Thalib ya. Pada dasarnya kami orang tua di sini sangat mendukung daripada program dari pemerintah yaitu melakukan daring untuk pembelajaran kita ya. Walaupun jujur Pak, orang tua sekarang tuh sudah sangat jenuh, begitu juga anak-anak gitu kan ya. Karena sudah setahun lebih Ananda kita tuh di rumah, baik yang TK mau yang SD. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana dari bapak-bapak semualah, yang terutama bapak ibu guru yang notabene memiliki background untuk bagaimana sih cara mendidik anak. Karena pada dasarnya kalau kita tuh awal-awalnya memang sangat semangat sekali untuk mendidik anak. Lama-lama kok intonasi kita tuh sangat, waduh, ini lama bener kamu nak untuk belajar seperti ini. Akhirnya apa? Tensi darah kita naik. Karena anak-anak itu beda Pak ya, beda penerimaannya. Oke, anak saya yang saat ini kelas 5 atas nama Nadine, itu udah bisa saya lepas. Ketika saya bekerja, istri saya bekerja, si Nadine itu ketika saya kasih tugas, hari ini Ananda menghafal surat Al-Qiyamah 2 warna. Ketika saya pulang kerja, habis maghrib, saya review, ternyata sudah hafal. Tetapi saat ini jujur saya mengalami kendala di mana adiknya Nadine, yaitu kelas 1, ingin masuk kelas 1 di Muhammadiyah ini Pak ya, itu sangat berbeda sekali. Karena penerimaan setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Bahkan maafin saat ini untuk membaca dan lain-lain itu belum lancar Pak. Yang ingin saya tanyakan, dari bapak-bapak, ibu guru semua ya, bagaimana sih tips dan trik agar pembelajaran daring ini bisa berjalan efektif dari anak dan orang tua, di mana orang tua itu terbentur pada tuntutan pekerjaan, harus mencari nafkah, tidak bisa standby pagi menuruti jadwal sekolah, jam 8 mengawasi si Ananda untuk murojaah, Ananda harus sholat duha seperti apa. Tetapi jujur Bapak, saya kerja berangkat jam 7 pagi, nanti sekitar jam 6 itu baru bisa mendampingi Ananda. Terima kasih jawabannya Bapak. Mohon trik dan triknya.
Oke, terima kasih Abi atas pertanyaannya. Ini sekaligus kayaknya Pak Andri mengalami langsung Abi. Beliau juga kepala sekolah, beliau juga guru, dan beliau juga orang tua. Iya, Dan benar. kebetulan anak beliau kelas 3 baru naik kelas 4. Dan nanti insya Allah Umiknya juga bekerja juga Bapak. Jadi Ananda di rumah benar-benar ya kita lepas. Ya, Abi. Nanti kita dengarkan tips dan trik dari Pak Andre. Oke, Mungkin dari mungkin dari teman-teman juga, teman-teman guru-guru juga kan ada sebagai orang tua, boleh menambahkan dari Pak Andre atau dari Abi dan Umi yang punya latar belakang pendidikan seperti orang tua Dafa tadi juga, beliau juga sebagai guru bisa untuk menambahkan tips dan trik berbagi ke kita semua. Monggo pada Pak Andre terlebih dahulu kami aturkan. Ya, terima kasih Abi atas pertanyaannya. Ini sesuatu yang memang sangat berat gitu ya. Saya di sekolah ya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, di rumah juga saya punya anak yang harus belajar daring. Saya sampaikan kemarin anak saya Maher hafalannya termasuk yang tertinggal gitu. Kebetulan wali kelasnya Pak Rahman ini. Jadi memang agak berat memang ketika pembelajaran daring ini, tapi kita harus punya tips, trik yang sekiranya memang bisa membangkitkan semangat si anak gitu. Jadi kalau di saya yang saya coba, yang pertama selain Pak Ramlan memberikan ada guru kelasnya, guru tahfiznya nanti biasanya ada rekaman suaranya gitu. Jadi nanti di rumah Ananda bisa memutar ulang gitu, memutar ulang hafalan, didengarkan. Kalau saya khusus Maher karena masih belajar baca Al-Qurannya belum ini. Kemarin saya sempat buatkan tulisan bahasa Indonesia, walaupun itu dimarahi sama Pak Ramlan gitu ya. Karena kalau dari Pak Ramlan tidak dibolehkan katanya menghafal pakai tulisan Latin gitu. Tapi insya Allah tulisan Latin yang saya buat, saya usahakan panjang pendeknya makrotnya sesuai gitu. Versi saya gitu ya, versi saya. Jadi saya buat kesepakatan dulu sama anak, sama Maher, abang satu hari harus siap hafalan sekian gitu. Kemudian nanti apa gitu, kita berikan reward gitu. Kebetulan anak saya ini memang sama gadget memang sangat ini banget gitu. Memang saya belum bisa menghindari gadget buat anak saya, tapi paling tidak saya batasi waktu gitu. Jadi ketika dia mau main handphone dengan waktu yang sudah disepakati, syaratnya adalah setoran hafalan dulu, gitu. Setoran hafalan dulu. Jadi nanti ketika malam hari atau ketika subuh biasanya saya mendampingi untuk Ananda menghafal gitu, menghafal. Itu beberapa trik, dan saya membagi tugas dengan istri. Jadi urusan yang istri itu untuk pembelajaran umum, kalau saya bagi tugas untuk yang masalah hafalan Al-Quran. Sebenarnya saya juga masih belajar juga menghafal Al-Quran, jadi bukan berarti harus bisa dulu, tapi paling tidak bisa mengarahkan Ananda untuk bisa semangat dan semangat. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama kita bangun anak-anak ini senang dulu gitu. Kita buat senang dulu. Bagaimana biar anak-anak mau menghafal gitu. Itu kalau yang saya alami. Gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ini ada Pak Rohmat, kemudian ada Bu Sri, kemudian ada guru-guru yang lain juga. Mungkin bisa menambahkan, ataupun Abi Umi yang memang kemarin sudah berjalan dan merasakan oh efektif nih gitu pembelajarannya. Kalau dari saya itu, Pak Rahman. Terima kasih Pak Andre. Mungkin saya simpulkan bikin kesepakatan, dan kesepakatan itu yang membuat anak-anak happy ya Pak ya. Oke, buat kesepakatan dengan anak-anak tersebut, dan kesepakatan itu dijalankan, tapi kesepakatan bukan dari satu pihak, dari dua pihak. Sehingga anak-anak belajar tidak terkesan dituntut untuk belajar, tapi belajar dari anak-anak sendiri. Mungkin dari yang lain ada yang tips yang lain?
Bu Sri, Bu Rahmat, atau Uminya Dafa tadi, atau Umi-Umi yang lain? Rahmat. Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Belum masuk Pak Rahmat suaranya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ramlan. Kepada orang tua atau wali murid dari Nanda Nandu ini dia, Nanda Nandu. Ibunya sibuk, anaknya belum bisa mandiri. Bagaimana nanti konsep penanganannya? Kalau masalah solusi, mungkin saya tidak bisa memberikan solusi, tetapi hanya menunjukkan pintunya saja. Kalau berat dikerjakan sendiri, kita kerjakan bersama-sama. Nanti ketika Abi mengalami kesulitan, misalnya kesulitannya bukan di teknis sebenarnya, tapi di masalah moodnya ini ya. Nah, Ananda kita mungkin nanti kita kerjasama ya, Abi. Nanti Abinya telepon ke saya sebagai gurunya. Nah, saya insya Allah kalau HP-nya ada kuota dan ada waktu untuk menjawab, saya bersedia nanti ya ngobrol dengan Ananda, ngasih motivasi seperti itu. Insya Allah nanti kita akan perbanyak dengan video call, ya video call atau ya komunikasi saja. Tapi insya Allah nanti, insya Allah saya kalau sudah prakteknya nanti saya kasih tahu secara khusus ya tidak bisa saya sampaikan di sini karena tidak semua wali murid setuju nanti. Nah, tapi yang penasaran boleh telepon ke saya langsung, ya. Kok Pak Rahmat pelit gitu? Iya, karena pasti kontroversi gitu kan. Iya, terkait dengan surat An-Nisa ini Pak Rahman ya. Itu saja barangkali karena nyambung. Itu bisa nanti hubungi saya secara langsung ya, Binya Nando, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini lagi WFH Pak, nggak boleh kemana-mana, jadi nggak kerja sekarang. Makanya bisa Zoom, bisa dampingin Ananda. Siap Pak Rahmat. Orang tua itu harus ada siap jadi guru Pak Rahmat ya. Harus siap jadi kesehatan. Siap yang rajin-rajin bersih-bersih Pak Rahmat ya. Permasalahannya siap nggak tiga-tiga itu jadi akor Pak Rahmat. Kontroversi dia Pak. Oke, next yang lain mungkin ada lagi pertanyaan. Abi dan Umi. Kalau Ustadz yang jawab kayak gitu kalau Ustadz. Cukup Abi dan Umi? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang tuanya Muhammad Azam. Dari Usman. Izin tadi sepertinya saya dengar ada menyampaikan bagaimana kemarin ada pernah merasakan langsung tatap muka gitu walaupun pandemi gitu. Kemudian anak kami biasanya itu masuk walaupun harinya dipilih seminggu 3 kali dan sampai terakhir kemarin kami melakukan perpisahan yang alhamdulillah kondusif dan dijaga jaraknya. Maksudnya ini hanya sekedar masukan dan memang tidak semua orang tua berani untuk bisa seperti itu gitu ya dari TK Nurul Amal kemarin. Jadi sempat ada kontroversi, tapi karena kami akhirnya dan siapa saja yang memang menerima konsekuensinya nanti misalnya ambil tugas terus serahkan tugas yang terpaksa. Tapi kalau yang tetap datang dan itu juga
jaga jarak yang sangat aman dari anak-anak, terus gurunya juga jaga jarak, cuci tangan. Jadi kami benar-benar mengikuti lah gitu kemarin. Alhamdulillah anak kami meringankan gitu, dan pembelajaran itu berjalan ya alhamdulillah juga gitu, mendapatkan apa yang sebenarnya kami inginkan gitu. Nah mungkin bisa juga sih metodenya seperti itu gitu. Ada selingan yang memang mereka bertemu nanti walaupun itu susah sekali dan sulit gitu ya, kalau misalnya itu boleh menjadi masukan juga gitu, mendukung orang tua yang tadi kesulitan dalam kuliah dalam pembelajaran daring SD kelas 1 apalagi kelas 1 kita mungkin Bapak Ibu jadi 3 hari terus bergantian dengan kelas lain gitu. Walaupun misalnya tidak bisa ya kan tetap jaga jarak ya, itu dimasukkan aja. Ya Umi, terima kasih masukannya. Dan sebenarnya juga Pak Andri juga menginginkan seperti itu, Umi. Makanya Andri bilang tadi kalau zona kita bukan lagi merah, insya Allah kita langsung atur kesepakatan yang disampaikan oleh Pak Andri tadi. Terima kasih masukannya, Umi. Masukan yang bagus. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Habib Mi, atau mau ditangkap dulu Pak Andri? Cukup. Jadi menguami, insya Allah ya ketika warnanya tadi sudah berubah gitu ya. Kalau sekarang memang kondisinya memang bahaya nanti. Kalau kita mau langsung tatap muka, ada yang lapor jangan wali muridnya sendiri gitu ya. Itu SD Muhammadiyah tatap muka gitu. Terus tiba-tiba saya dipanggil Satgas Covid, kemudian wali kota segala macam. Jadi saya yang kena gitu kan, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Tapi nanti ketika warnanya sudah, kalau saya sih, insya Allah ketika warnanya sudah nggak merah lagi dan warna yang lain, nanti kita adakan kuesioner lagi, pertanyaan terkait kesiapan Abi Umi untuk tatap muka. Terbatas ya, walaupun hanya terbatas. Dan itu bagi yang mau saja, kita tidak paksakan. Dan kita juga nanti akan melihat kondisi dari guru-guru kita juga. Jika ternyata guru-guru kita alhamdulillah aman, sehat, walafiat, kita bisa laksanakan. Tapi kalau ternyata guru kita juga kondisinya sedang sakit, memang tidak memungkinkan, ya berarti kita tunda. Insya Allah semuanya kita konsep untuk bisa tatap muka terbatas, insya Allah. Ketika warnanya sudah berubah, tidak merah. Ya. Kalau kemarin memang sudah memberanikan diri, bahkan kemarin sudah saya informasikan ke wali murid yang kelas 2 dan sampai kelas 6, saya sudah sampaikan bahwa insya Allah baru terbatas gitu. Tapi ternyata malah sekarang udah merah lagi dan PPKM ya wallahu alam lah gitu. Ya semoga segera berhenti ini pandemi ini dan kita Allah. Terima kasih Pak Andre. Masih satu lagi pertanyaan Nabi dan Umi, mengingat kita sampai pukul 11. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kalau buat vaksin itu gimana itu Pak? Gimana Abi? Umi? Mohon maaf, ini ya. Dengan Umi siapa? Uminya Dava. Uminya Dava. Iya. Tanya tentang vaksin. Iya, kan katanya semuanya nanti mau divaksin tuh Pak ya. Kalau yang anti vaksin kayak gitu, tapi harus diadain gimana ya? Dibutuhin apa enggak itu? Oke, terima kasih Umi pertanyaannya. Iya. Untuk vaksin anak ya? Iya. Kalau untuk vaksin anak, semuanya kami serahkan kepada Abi Umi berkenan atau tidak untuk putra-putrinya divaksin. Kemudian kalau untuk prasyarat,
sementara ini sih belum ada ya, kita belum ada persyaratan untuk kalaupun tatap muka terbatas sudah divaksin atau belum. Mengingat kalau untuk guru kita sih alhamdulillah yang memang memungkinkan untuk divaksin alhamdulillah sudah divaksin. Tapi memang ada beberapa guru yang karena memang kondisinya yang belum memungkinkan hingga saat ini belum divaksin gitu. Untuk anak-anak sih kita serahkan kepada Abi Umi. Sementara sih saya belum bisa menjawab apakah nanti kalaupun mau tatap muka terbatas wajib vaksin atau tidak. Tapi paling tidak kita sama-sama jaga ketika memang kondisi guru ataupun kondisi siswa memang sedang kurang sehat, nah maka kita tidak adakan itu. Mungkin sementara itu Umi ya, nanti kita lihat perkembangan ke depan untuk kegiatan tatap muka terbatas. Nanti insya Allah kita diskusikan kembali. Oh, iya Pak, terima kasih. Sama-sama Umi. Oke, Abi dan Umi, titip salam buat Ananda. Semangat selalu, semoga bergabung dengan di SDT Muhammadiyah, bukan hanya bergabung di dunia saja, tapi kita dipertemukan di akhirat kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ingatkan Ananda yang belum sholat duha terlebih dahulu, baru melanjutkan rutinitas seperti biasa. Sekali lagi kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Abi dan Umi atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat selesai dan semoga semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf selaku MC dan kami keluarga besar SDIT Muhammadiyah dari kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah dan lain-lain, jika ada tutur kata kami yang salah dan sikap kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup MPLS hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kita. Terima kasih Abi Umi.